fisikanya tuh kayak banyak dasar-dasar fisikanya kayak banyak yang belum ngerti gitu. Akhirnya, ya udahlah kita cobain aja nih bikin kayak ginian nih, gimana. Dan di sini kalau boleh tahu, eee, Ciara kelas 11 kan ya? Bener kan? Kalau Iya, Kak. Anissa, udah online belum Anissa? Cek sound Anissa ada? Anissa Soliha manggilnya apa nih? Anissa Soliha, kayaknya dia lagi out ya? Ya nggak apa-apa deh kelas 11. Saya nggak tahu nih Anissa, saya lupa kelas 11 apa kelas 10 ya? Pokoknya intinya kemarin sih yang daftar ada kelas 11, kelas 10. Nah di sini kita mau coba, apa namanya, belajar tapi dari dasar banget, apa sih sebenarnya yang dibutuhin. Kalau Kiara sendiri buat fisika gimana? Udah oke belum selama di sekolahan ini? Atau ada kekurangan-kekurangan misalnya, "Enggak Kak, nggak ngerti-ngerti Kak gurunya," gitu, atau gimana gitu misalnya? By chat juga nggak apa-apa ya kalau mau balas ya? Oke, kalau Kiara bilang masih banyak yang belum ngerti. Kalau Anissa nih saya nggak tahu nih, kayaknya dia online apa nggak apa-apa lah udah kita record ini. Oke, kalau gitu sebenarnya how to sih gimana sih cara ngerjain fisika, cara bisa fisika gitu kan. Saya akan share whiteboard, di sini how to-nya. Sebenarnya cuman dibutuhin 3 aspek doang nih. Jadi pertama kita mulai dulu dengan 3 aspek, biar bisa saya nggak bilang mudah ya, biar bisa ngerjain fisika, atau soal-soal lain sih sebenarnya, yang lebih ke arah soal cerita gitu. Sebenarnya yang pertama adalah dikit, yang pertama adalah mengerti soal. Justru yang ini adalah 50% dari jawab seluruh soal. Jadi mengerti soal itu, eee, apa ya, sangat paling dibutuhin gitu. Makanya kenapa sekarang ada kalau yang di, apa namanya, kurikulum baru apa ya, namanya AKM, yang buat kayak pengganti UN gitu ya dan cuma dipilih. Dan itu bacaannya luar biasa banyak, bacaannya banyak banget. Dan ya gitulah, apalagi sekarang ada juga literasi-literasi ya. Kenapa harus mulai baca? Karena mau nggak mau, eee, soal cerita itu kan pasti dibaca ya, dan ketika kita baca terus nggak ngerti, ya udah ujungnya kita nggak bisa ngerjain soal gitu. Makanya pertama banget harus bisa ngertiin soal. Nah, cara ngertiin soalnya kayak gimana? Nanti kita belajar juga sambil lihat beberapa soal ya. Yang pasti sih untuk bisa ngertiin soal bacanya pelan-pelan. Yang kedua, paham salah sorry, bukan paham dulu, tapi hafal, minimal hafal dulu, hafal rumus. Jadi kalau di fisika dibilang, "Nggak usah dihafalin, konsepnya aja." Ya nggak salah, tapi yang lebih benar adalah hafalin. Even itu satu doang, 2 doang, intinya hafalin rumus tapi walaupun nggak semuanya ya, misalnya yang penting-penting aja gitu. Itu wajib. Jadi kalau di fisika dibilang, "Nggak usah Kak, ngapain ngafalin rumus, kan cuman konsep-konsep doang gini-gini." Nggak. Hafalin tetap harus rumus tuh harus tetap dihafal, walaupun nggak usah semuanya. Kalau rumus fisika selama ini mungkin kalian dapat banyak banyak banget gitu, itu nggak usah semua, itu cuman sedikit aja yang dihafal. Kenapa sedikit? Karena, nanti akan ada proses-proses apa ya, penurunan gitu sih. Walaupun nanti tergantung jenis orangnya juga ya. Ada yang doyan ngafal, ada yang suka ngafal, ada juga yang suka nurunin rumus. Nurunin rumus itu artinya ngotak-ngatik rumus gitulah dengan aljabar. Dan yang ketiga adalah bisa MTK, bisa ngitung, berhitung. Ini mah udah jelas lah ya, kalau mau ngerti fisika pasti harus bisa berhitung. Hitung ini maksudnya cuma kayak kali, bagi, tambah, kurang, pangkat, lain-lain lah. Pokoknya dalam hal ini adalah matematikanya. Ini masing-masing punya peran 25%, 25%. Makanya jadi total 100% buat ngerjain soal. Kalau kalian udah bisa ngertiin soalnya aja, hafal rumusnya aja, ngitungnya tapi masih lama, nggak masalah. Yang penting 2 itu oke lah. Yang pertama mengerti sama hafal rumus, karena kalau udah ngerti soal, pasti tahu, "Oh pakai rumus yang ini Kak, oh pakai rumus yang ini, oh pakai rumus yang itu," gitu. Tapi kalau nggak ngerti, jangankan mau pakai rumus yang mana, soalnya aja nggak ngerti Kak, kan gitu paling sering.
Itu aja nggak ngerti maksudnya gimana gitu. Apalagi sekarang dengan online mungkin banyak guru yang belum bisa nyampein, "How to ngerjainnya sih gimana sih?" Atau apalagi kalian yang tadinya dari SMP yang fisikanya tuh atau IPA-nya tuh levelnya biasa aja, tiba-tiba loncat ke SMA yang langsung susah, ya kan, SMA-nya jadi susah, itu emang syok banget sih. Karena fisika SMP atau IPA SMP kan gampang ya, biasanya dibilangnya gampang banget gitu. Tapi ketika tiba-tiba pindah ke SMA jadi susah terus bingung, habis bingung terus bengong. Ya udahlah mau diapain lah fisika, udahlah bodo amat lah, biasanya gitu. Tapi itu biasanya yang ini ya, pokoknya nanti kita akan terapin nih 3 hal ini, ngerti soal, hafal rumus, sama bisa ngitung. Tapi yang akan kita bahas, kita akan mulai dari poin ketiga dulu, bisa ngitung. Karena bisa ngitung itu artinya berkaitan sama matematikanya, dan kemarin saya bilang kan, di grup ini paling kita akan ngebahas matematika dasarnya dulu. Apa sih matematika dasarnya? Saya whiteboard dulu, yang tadi nggak dihapus kok kalau kalian mau ini. Jadi matematika dasar yang perlu diterapin di ini, matematika dasar. Jadi matematika dasarnya itu adalah, bentar, kalau kalian ada yang nggak ngerti atau nggak jelas langsung tanya aja nggak apa-apa ya, buka mic aja nggak apa-apa. Matematika dasar tuh sebenarnya gampang, kali bagi tambah kurang itu udah wajib ya. Kali bagi tambah kurang. Itu kalian udah bisa lah. Misalnya 5 kali 5, 7 kali 7, 8 kali 8, 9 kali 9. Itu SD lah ya. Saya nganggapnya kalian udah bisa, walaupun kalau lama ya itu nggak masalah, yang penting banyak latihan aja. 7 tambah 7, 8 kurang 9, atau min 9 kurang berapa, itu lama lah. Nah, di sini adalah yang saya bahas yang pertama adalah aljabar, algebra, aljabar. Aljabar ini mau nggak mau pondasi utamanya, nggak cuma buat matematika, tapi buat fisika. Aljabar itu punya satu tanda, sebenarnya nggak cuma satu sih, tanda pembatas, namanya adalah tanda pembatas. Apa tuh tanda pembatas? Tanda pembatas itu ada tanda sama dengan, tidak sama dengan, bisa juga jadi kurang dari, atau kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Ini semua tanda pembatas. Apa artinya tanda pembatas? Tanda pembatas itu ibarat kayak kata kita mau ngelewatin suatu perbatasan. Kalau misalnya tanda batas itu akan mempengaruhi semua yang ada di sini. Yang kali, bagi, tambah, kurang. Misalnya, kalau kita melakukan penjumlahan di sini, maka ketika penjumlahan ini ngelewatin batas, kan batasnya harus tanda sama dengan ini kan, maka dia berubah jadi pengurangan. Terus kalau kali-kalian melewati batas, berarti berubah jadi bagi-bagian. Jadi lawannya begitu. Kali berubah jadi bagi, tambah berubah jadi kurang, atau kurang berubah jadi tambah. Maksudnya gimana, Kak? Nih, contohnya ya. Saya kan masukin ke matematika yang gampang dulu aja deh. 8 tambah 4. Kalian tahu dong pasti hasilnya berapa? 12. Betul. Sekarang kalau sama dengan ini sebagai tanda pembatas, kita nggak boleh otak-atik, dia tetap di situ, di sini. Berarti 12 ini kita bisa tulis, kalau kita mau nyari 8, maka yang pindah adalah 4, beserta tanda-tandanya. 4 ini pindah ke sini. Makanya jadi minus 4. Makanya 12 dikurang 4, 8 kan. Atau 8-nya ikut pindah, berarti di sini nanti kosong. 12 minus 4, 8-nya pindah lagi. Nah, 8 ini udah pasti positif ya, nggak mungkin negatif karena nggak ditulis. Pasti pindah lagi jadi minus 8. Makanya di sini hasilnya nggak ada, kosong atau langsung kita tulis 0. Intinya gitu, ngelewatin tanda pembatas itu berubah. Lalu kalau segi rumus gimana? Misalnya, rumus yang misalnya bisa kita pakai rumus fisika nih. VT, ini rumus kelas 10 di GLB, sama dengan V0 tambah AT. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal tambah AT. Kalau kita mau nyari kecepatan awal, gimana caranya? Coba di sini ya. Maka ya udah, sama dengannya nggak usah dipindahin, nggak apa-apa. Sama dengannya di sini, VT-nya tetap di sini, berarti V0-nya pindah. AT-nya pindah. AT ini punya tanda positif. Berarti, ini saya geser sedikit ya sama dengannya. VT min AT sama dengan V0. Karena tinggal bolak-balik aja kan. Nah, ini boleh juga dibalik jadi V0
sama dengan VT min AT. Ditukar dua-duanya nggak apa-apa, kalau tukar dua-duanya nggak usah beda tanda nggak apa-apa. Tapi kalau satu doang yang harus pindah, kayak AT kayak gini nih, ini AT-nya harus pindah ke sini, maka dia harus dapat negatif. Itu dasarnya. Atau gimana lagi nih, contoh yang lain. Contoh lain Pitagoras. 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 Rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Gimana kalau mau dapetin B kuadrat? Maka B kuadrat tinggal di sini. C kuadrat, A-nya yang dipindahin. A kuadratnya pindah. Berarti dikurang A kuadrat. Kayak gitu sih. Itu aljabar banget yang pertama, yaitu perpindahan tanda sama dengan ini. Kenapa? Karena nanti di rumus-rumus fisika kita bakal butuh kayak gitu. Contoh lain, kali-kalian deh sekarang. Rumus kecepatan. V sama dengan kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. S dibagi T. Boleh nulis begini, boleh V sama dengan S per T. Sama aja nih ya. V sama dengan S bagi T. Ketiganya sama. Semua bentuknya sama. Artinya dibagi. Nah, terus gimana kalau kita mau nyari S? Kalau mau nyari S, berarti S-nya ditinggal. S-nya tinggal di sini, sama dengannya tetap di sini. Lalu T ini kan dalam bentuk bagi-bagian. Dia terbagi, bagi-bagian. Dibagi T. Maka kalau dibagi T, pindah ruas akan menjadi dikali T. Nah, jadi kalau bagi, pindah ruas, pindah ke sini nih, nyebrang tanda sama dengan, berarti dikali. Atau boleh juga tulis S sama dengan V kali T. Nah, terus gimana kalau mau nyari T? Nah, kalau mau nyari T, jangan dari sini juga. Nanti kamu bingung. Kalau nyari T, dari sini. Berarti dari sini, T-nya kita tinggal di sini. T-nya tinggal sama dengan, berarti kan, nulis dari kanan ke kiri emang boleh? Boleh, itu biasa aja. Nah, V-nya yang harus pindah. V di sini sifatnya kali-kalian. Berarti kalau mau pindah, jadi bagi-bagian. Ini sifatnya kali, pindah berarti jadi bagi. Nih. S per V. Jadi gitu, itu aljabar. Kali jadi bagi, bagi jadi kali. Gimana kalau semuanya pindah? Oh, semua pindah boleh. Misal S-nya sama T-nya pindah semuanya. Jadi V sama dengan S per T, terus dipindah. Gampangnya sih gini. Ini biasain kalau nulis, anggap aja dia ada per satunya. Anggap ada per satu. Kalau anggap per satu kan dibagi satu, ya berapapun nggak usah dipeduliin kan ya. T-nya karena ini bagi-bagian pindah jadi naik ke atas. S-nya karena ini kali-kali ya, jadi kalau di atas itu posisinya kali ya. Kali itu pindah ke bawah. Sehingga bisa diubah jadi kayak gini. V kali T dibagi S pasti sama dengan 1. Nah, bedanya gitu. Kalau kali-kalian semuanya pindah, di sini jadi 1. Tapi itu nantilah. Intinya model begini. Coba contoh soal yang lain ya. Kalau kalian ada mau nanya, di chat juga nggak apa-apa, nanti coba saya lihat. Kak, contohnya soal apa rumus apa yang mau kalian bahas, itu juga boleh. Atau langsung aja nggak usah di mute terus kalian ngomong, Kak, rumus ini dong. Nah, saya mau coba rumus yang pernah juga di SMP mungkin kalian pernah belajar. Q sama dengan M C delta T. Nanti kelas 11 belajar lagi ini di semester 2. Iya deh semester 2. Apa semester 1 ya? Enggak deh semester 1 akhir. Semester 1 akhir belajar lagi kayak gini. Ini rumus sudah pernah ada di kelas 8 atau kelas 9 SMP. Q-nya itu kalor, M-nya itu massa, C-nya apa ya, Mak? Entar dulu deh. Kalor jenis. Kalor jenis. Delta T-nya suhu, temperatur. Oh ya, ini biar gampang kalian bisa juga hafalin pakai bahasa Inggris. Massa itu kan mass. Makanya kenapa hurufnya M. T, kenapa T besar? Karena T itu temperatur. Temperatur. Jadi bisa pakai itu. Kalor jenis itu C. Kalau kalornya doang Q. Nah, sekarang gimana caranya kita nentuin rumus C aja? Rumus C aja. Berarti Q-nya tetap kita tulis di sini.
sama dengannya di sini, tapi di sini C aja tinggal. Kemana M sama delta T-nya? Nah, kita lihat M ini apa sih? M-nya ini kali-kalian kan? Dia kali-kalian, delta T juga kali-kalian. Karena ini semua dikali. M kali C kali delta T. Berarti kalau yang namanya kali-kalian, pindah jadi bagi-bagian. Tinggal dibagi M sama delta T. Udah, itu rumus C. Berarti rumus C sama dengan Q per M kali delta T. Jadi sebenarnya gitu aja. Kak, rumus yang lebih kompleks dong. Yang lebih kompleks apaan ya? Rumus-rumus fisika tuh biasanya nggak dikasih yang kompleks kecuali kayak fluida. Nanti materi kelas 11 tuh ada yang kompleks. Apa yang kompleks ya? Oh, ini elastisitas. Ada namanya tetapan elastisitas atau modulus Young. Rumusnya adalah E. Ini kelas 11 kalau nggak salah baru belajar. Saya nggak tahu kalau kelas 10 belajar apa enggak. Elastisitas. Rumusnya adalah F per di delta L. F ini, sekalian kita belajar kenalan ya, F itu force. Force. Force itu apa? Force itu dari bahasa Inggris. Artinya adalah gaya. Makanya kenapa simbol gaya tuh F. Kenapa nggak G? Sebenarnya kita bisa aja tahu orang Indonesia bikin rumus sendiri. Misalnya G sama dengan, cuma nanti kan nggak berlaku di luar negeri kan. A itu area. Area itu ngomongin pasti luas. Jadi A itu luas. Kalau L kalau ceritanya ya, long, length, panjang, delta L. Delta ini berarti simbol. Ini simbol selisih. Segitiga ini tandanya simbol selisih atau simbol beda. Makanya namanya selisih panjangnya berapa. Tuh. Nah, berarti sampai sini, apa yang mau dicari? Misal, cari L-nya, Kak. Cari L-nya. Kalau L-nya di sini, oke, L-nya tinggal. Berarti di sini kita punya cuma E sama dengan L. Nah, terus yang lainnya kemana? Ya, kita bikin aja garis, udah pasti. Karena ini bagi-bagian kali-kalian, pasti nanti ada bagi-bagian kali-kalian. Kita mulai dari F. F di sini sama L diapain? F sama L dikali. F sama L itu adalah bentuk kali-kalian. Berarti pindahnya jadi dibagi. F-nya di bawah. Nah, terus A sama delta L. Nah, kalau kayak gini jadiin aja satu. A sama delta kita jadiin satu. Dia terhadap L-nya dia apa sih? Dibagi kan. Jadi L dibagi A kali delta. Berarti ini pindah semua. Jadi kita jadi karena ini kan bagi-bagian. Pindah jadi kali-kalian. A kali delta L. Udah, jadi rumusnya gini deh. Kalau buat nyari L sama dengan A kali delta L kali E dibagi F. Tuh. Itu sih inti pertama aljabar yang mau diajarin. Sampai sini kalau kalian ada pertanyaan atau Kak coba dong atau apa gitu, boleh aja langsung. Maksudnya sambil speak aja ya, sambil ngomong nggak apa-apa soalnya saya kalau ngeliat respon chat harus buka dulu nih. Kalau nggak ada, misalkan kalian bilang, udah Kak, udah oke. Oh, alhamdulillah paham gitu atau ya oke. Kita lanjut dulu nih ke materi keduanya. Sampai sini gimana? Buat Kiara sama Anissa? Oke, Kiara udah. Kenapa? Anissa, oke? Oke, sip. Dua-duanya udah oke ya? Kalau untuk aljabar oke, nanti kalau kalian mau latihan, kalian bisa WA ke nomor yang tadi tuh. Itu saya juga yang pegang. Jadi misalnya, Kak, kalau saya rumus ini, terus mau diturunin jadi kayak gini, bener nggak kayak gini? Itu nggak masalah. Nanti kalian coba-coba aja. Pokoknya intinya jangan lupa, new whiteboard lagi. Kalau lewatin sama dengan atau kurang dari, tambah berubah jadi kurang, kurang berubah jadi tambah, kali-kalian berubah jadi bagi-bagian, dan bagi-bagian berubah jadi kali-kalian. Itu intinya. Otak-atik rumus semua nanti pun begitu. Nggak cuma matematika dan fisika ya. Nggak cuma matematika ya, tapi ternyata di fisika itu juga dipakai. Yang kedua adalah prefix atau sebenarnya sih kalau di kelas 10 dulu dibilangnya angka penting. Oke, ini save to album dulu, saya semua save. Nah, terus kita clear dulu nih semua.
Clear all drawings. Oke. Nah, yang kedua sebenarnya bukan, saya nggak mau ngomongin angka pentingnya, tapi lebih ke arah bentuk prefix. Prefix itu apa sih, Kak? Prefix. Prefix itu kalau di bahasa Indonesia tambahan. Kalau di kita mainnya 10 pangkat 10 pangkat, atau boleh kita bilang eksponen. Kita bilang eksponensial atau bentuk pangkat. Yang sering banget dipakai di kelas di fisika adalah 10 pangkat N. 10 pangkat N. Dan kita akan belajar ini, maksudnya ini pun juga sering banget keluar buat hitung-hitungan ya. Kayak misalkan 2,7. Penulisannya itu pasti selalu, atau namanya notasi ilmiah. Notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu selalu dimulai dengan angka bulat, maksudnya angka 1 sampai 9, koma angka 1 sampai 9. Jadi nggak lebih dari itu. Paling lebih-lebih nambahin dua angka di belakang koma. Contohnya apa aja sih yang sering ditulis kayak gini? Contoh nih, kalau di fisika ya, kalian nanti bakal kenal, nggak fisika doang, kimia juga ada. Bilangan Avogadro, namanya Na. Di kimia ada nih, 6,02 tuh. Penulisannya adalah satu angka, koma maksimal 2 angka, kali 10 pangkat 23. Nah, ada yang telat tuh. Bentar, saya balesin dulu deh. Masuk aja. Bentar. Nah, enaknya kalau saya pakai handphone, saya juga bisa tahu misalkan yang ini siapa yang belum masuk, terus bisa ini. Nah, di sini saya balik lagi, eksponensial yang saya ambil di sini. Jadi 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau apalagi bilangan lainnya. Misalnya, nanti di kelas 3 kalian ketemu muatan elektron. 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, itu ada pangkat-pangkatnya. Nah, kita bakal belajar di sini nih. Pangkat-pangkat ini. Kalau dibentuk ini sih nggak usah kalian tahu lah ya. Pokoknya satu angka, koma, terus 2 angka. Satu angka, koma, maksimal 2 angka. Kayak gitu. Nah, yang mau kita belajar apanya? Pertama, sorry. Nah, yang kalian pelajarin itu adalah tangga waktu SD kalian belajar. Tahu lah, kalian masih ingat apa enggak? Ada kilo, habis kilo ada apa? Deka, hekto dulu deh, saya salah kan. Kilo, hekto, deka. Nah, di sini kosong. Baru masuk desi. Oke, benar. Nah, ini Indi baru masuk. Dia kalau nggak salah dari Bandung, kelas 10. Tapi audionya belum connect. Oke, Indi udah connect? Audio kedengeran suara saya? Oke, kasih chat jempol juga nggak masalah. Ini masih belum jauh kok. Sekarang ngebahasnya masih, nih, layar udah muncul kan? Pengukuran lah lebih tepatnya, karena pengukuran atau eksponensial ya. Di sini kita lihat dulu nih, zaman SD kita udah pernah belajar nih, kilo, hekto, deka, desi, senti, sama apa? Mili. Dan ini kosong. Kenapa ini kosong? Karena kosongan ini bisa diisi apa aja, bisa diisi gram, bisa diisi meter, bisa diisi are, ya banyak lah. Nanti kalau di fisika bisa diisi watt, bisa diisi joule, dan lain-lain. Ya tinggal ininya aja apa yang mau kita utamain di sini ya, yang warna birunya ini. Tapi kita lihat dulu nih di sini. Kalau di sini saya nulis sebagai angka 1, maka ke desi itu jadi angka 10. Karena turun 1 kali 10. Masih ingat kan di SD juga turun 1 kali 10. Turun 1 lagi berarti kali 10 lagi. Kali 100. Turun 10 lagi berarti kali 1000. Nah, gimana kalau naik? Kalau naik berarti dibagi. Berarti ini jadi 1/10. Ini jadi 1/100. 1 dibagi 10, 1 dibagi 100. Maka ke kilo
1 dibagi 1000. Tapi justru yang biasanya jadi acuan adalah ini, gram. Yang di tengah ini yang biasanya jadi acuan. Atau tergantung SI-nya masing-masing ya. Biasanya jadi acuan itu yang di tengah. Tapi khusus kilogram, dia biasanya langsung ke sini. Acuannya yang ini. Untuk massa, kilogram. Maksudnya gimana sih, Kak? Misalnya, saya new album dulu, nanti new whiteboard, nanti kalian bisa nih. Misalnya kita punya massa benda itu 50 gram. Sedangkan kalau di fisika, massa itu bukan gram, tapi kilogram. Berarti berapa nih kalau dijadiin kilogram? Dari gram jadiin kilogram. Maka kalau kita lihat catatan yang tadi, yang tangga yang tadi nih, dari gram di sini untuk ke kilogram, berarti dia naik 3 kali. 1, 2, 3. Naik 3 artinya dibagi 1000. Tuh, dibagi 1000. Jadi, yang kita kerjain tadi, kalau 50 gram itu, berarti 50 dibagi 1000. Dalam dunia fisika, kalau udah di SMA, biar gampang ngitungnya, maka selalu tulis begini, 50 dikali 10 pangkat min 3. Jadi dibagi 1000 itu sama aja kayak dikali 10 pangkat min 3. Kayak gitu. Kalau saya lebih milih kayak gitu, ditulis kilogram. Kalau mau ikutin aturan notasi ilmiah yang kayak kita bilang tadi, maka nanti kita ubah lagi. Tapi sampai sini dulu. Jadi kalau apa-apa, diubah dulu ke SI-nya, ke standar internasional. Standar internasional kita ubah dulu. Kalau untuk massa itu pakainya kilogram. Itu ada di kelas 10 pelajaran kan, yang besaran pokok tuh ada 7 tuh. Nah, itu diubah dulu ke kilogram. Jadi dari 50 jadi 50 per 1000. 50 per 1000 ya udah tinggal tulis 50 kali 10 pangkat min 3. Lihat aja nolnya di bawah berapa? 1, 2, 3. Berarti jadi min 3. Sekarang gimana kalau contoh soal yang lain? Misalnya apa ya? Massa udah, panjang. Panjang itu harus dalam meter. Panjang harus dalam meter. Tapi kita misalnya pertambahan panjang misal pertambahan panjang itu kita pakai simbol delta L. Delta itu artinya pertambahan. Pertambahan panjangnya adalah 2 mm. 2 mm. Sedangkan yang namanya panjang, satuan utamanya adalah meter. Berarti gimana nih dari mili kita mau ke meterin? Kalau kita ingat-ingat lagi berarti milimeter, atasnya naik jadi sentimeter, desimeter, baru meter. Naik berapa kali nih? 1, 2, 3. Naik 3 kali. Berarti kalau naik 3 kali, masing-masing bagi 10, totalnya dibagi 1000. Berarti sama nih, 2 mm adalah 2 dibagi 1000 untuk jadi meter. Atau 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Tuh. Ini kita ngomongin dasar-dasar dulu ya hari ini ya. Jadi nggak ada yang langsung ke rumus kelas 11 dong. Nah, ntar, santai. Maksudnya ini dasar biar kalian gampang gitu. Nanti kelas 11, kelas 12, semuanya kepake nih. Ini banget kepake nih. 2 kali 10 pangkat min 3. Kayak gitu. Ada lagi. Nah, itu yang kita kenal tadi. Yang kita kenal, itu baru nyampe sini. Yang kita kenal di SD, ini kilo, hekto, deka, bla bla bla, sampai mili. Nah, gimana kalau yang di SMA-nya? Makanya saya coba tulis kilo sampai mili, itu ada di sini ya. Kilo sampai mili. Di bawahnya mili itu ada lagi. Di bawahnya mili ada lagi. Biasanya ada yang namanya mikro. Ini simbolnya gini. Bentar deh. Jadi kilo, kok kilo sih? Bentar. Kilo sampai mili, itu kita udah nih, zaman SD. Maka di bawahnya mili nanti ada yang namanya mikro. Mikro ini simbolnya kayak U gitulah. Ini 3 tingkat di bawahnya mili. Habis mikro ada nano. Nano simbolnya N. 6 tingkat. Jadi ini ke sini tuh langsung turun 3. Sorry.
turun 3. Mikro ke nano juga turun 3. Yang sering keluar ini, mikro sama nano. Contohnya apa? Nanti di kelas 12 atau dulu di kelas 9 juga udah pernah sih. Di kelas 12 SMA nanti ya, kalau kalian tetap IPA, ada tulisan misalnya muatan listrik. Tulis saja adalah 4 mikrokolom. Nah, ini bacanya 4 mikrokolom. Sedangkan utamanya di mana? Utamanya di kolom. Berarti apa namanya, satuan internasionalnya adalah kolom. Berarti kalau gitu mikro sampai kolom berapa? Kalau kita lihat mikro itu kan 3 tingkat di bawahnya mili. Dari mili ke kolom, mili, senti, desi, baru kolom. Ini juga naik 1, 2, 3. Berarti totalnya naik 6. Dari mikro ke mili naik 3. Karena turun 3 berarti mikro ke mili naik 3. Dari mili ke kolom juga naik 3. Maka ini jadi 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Karena naiknya 6 kali. Atau makanya mikro itu sering disebut kali 10 pangkat minus 6. Mikro. Seringnya disebut sebegitu. Kalau nano itu sebenarnya gampang sih. Kayak sekarang kan zamannya nanoteknologi, nanotek. Gitu. Nanoteknologi itu apa sih? Nano. Ya, pokoknya partikelnya kecil-kecil deh. Nano itu anggap aja kayak 9. 9 berapa sih? 9 kan? Maka kali 10 pangkat min 9. Jadi kalau ada 6.000, nanti di cahaya nih, materi kelas 11 semester 2, gelombang cahaya, 6.000 nanometer, nm. Tulisannya 6.000 nm. Berarti 6.000 dikali 10 pangkat min 9. Karena nano. Tuh, nano sama mikro. Kalau ke atasnya, itu juga ada. Ke atasnya kilo ada nggak? Ada. Ini yang sering keluar di komputer malah. Habis kilo apa? Habis kilo maka keluarnya adalah mega. Simbolnya M gede. Habis mega baru giga. Habis giga baru tera. Kalau kalian punya laptop, punya hard disk, punya flash disk, sekarang ukurannya udah mainnya giga sama tera. Tera apa? Kilo. Misalnya kalau di dunia perkomputeran ya, kilobyte. Dunia data juga boleh tuh, megabyte, gigabyte, sama terabyte. Itu kalau di dunia komputer. Kalau di dunia fisika ada nggak yang sampai mega-mega sih masih jarang. Tapi kilo banyak. Misalnya, ukuran listrik di rumah kalian pakainya kilowatt hour. Ada nggak megawatt hour? Ada di PLN pusat. Berapa listrik yang dialirin dari PLN pusat? Itu mega. Hitungannya juta. Mega itu juta. Jadi mega itu, kalau kilo tuh bahasanya ribu. 1.000, 2.000. Makanya anak zaman sekarang kalau nulis, berapa harganya? 10K. Artinya 10 kilo, 10.000. Berapa harganya? 10 M. Bukan miliar ya, tapi mega, million, baru juta. Tapi orang Indonesia biasanya 10 M udah ditulisnya miliar sih. Itu kalau di luar negeri, kalau di Jepang, kalau nggak salah, Cina, ditulisnya 10 mio. Kalau kalian pernah dengar juga 10 mio. Diambil dari M juga, mega. Tapi intinya ini yang sering keluar ya. Mikro sama nano. Itu sering banget keluar. Mikro kali 10 pangkat min 6, nano kali 10 pangkat min 9. Terus habis itu ngitungnya gimana, Kak? Nah, ngitungnya sekarang yang kita ini. Ngitungnya adalah misalnya gini, soal kelas yang ada giniannya tuh kelas muatan tuh kelas berapa ya? Kelas 9 sih. Tapi kelas 12 lah nggak apa-apa. Kelas 9 atau kelas 12. Saya nggak tahu nih ada kelas 12 apa enggak. Kelas 9 atau kelas 12. Misalnya soal gaya listrik. Ada muatan 1, nilainya adalah 4 mikrokolom. Muatan 2, 6 mikrokolom. Di gambarnya gini. Ini kelas 9 dulu pernah sih, kalau nggak salah. Jaraknya 3 cm. Nah, R-nya berarti jaraknya 3 cm. Tentukan F-nya. Rumus F-nya itu adalah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat.
K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Ini contoh ya, maksudnya gimana sih nerapin 10 pangkat itu. Jadi soalnya kayak gini, ada listrik statis, namanya listrik statis di kelas 12, atau sebenarnya udah pernah di SMP. Di SMP tuh kalian udah pernah. Nah, makanya kalau ngerjain kayak gini, yang kalian kerjain adalah satu-satu aja, tulis aja. Misalnya kita tulis di sini, saya pakai warna hitam biar beda. Berarti F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Q1 sama Q2-nya kita langsung tulis. Dikali 4 kali 10 pangkat min 6. Itu Q1-nya. Q2-nya tulis juga. 6 kali 10 pangkat min 6. Dibagi boleh, semua boleh nggak ya? Dibaginya kan 3 cm. Di rumus R-nya dikuadratin. Berarti cm itu nggak boleh kalau di hitungan fisika. Kita harus ganti dulu ke meter. Maka jadi 3. cm ke meter naik berapa? Naik 2 kan? Berarti kita bisa tulis 3 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa, karena di sini ada kuadratnya, kuadratin. Gitu. Jadi ini contoh doang ya, kalian nggak harus ngerti, nggak apa-apa, yang penting contohnya. Saya mau ngitungnya kayak gimana. Kalian nggak harus ngerti, oh caranya gitu, nggak usah dihafal, nggak usah di ini, karena kalau bukan kelas 12 ya jangan dihafal juga, jangan dipelajarin. Nah, ini saya hapus ya. Ini saya hapus yang gambar ininya. Kita buat lanjutan coret-coretannya di situ. Gimana cara ngitung ini, Kak? Kalau kayak gini nih, kayaknya pusing banget nih, angkanya ada 10 pangkat, segala macam. Gampang. Yang pertama dilakuin adalah hilangin 10 pangkatnya. Maksudnya 10 pangkatnya belakangan aja. Ini belakangan, ini belakangan, ini belakangan. Ini, oh ya, yang bawah kita hitung dulu ya. Ini misalnya saya hitung dulu, yang bawah jadi 9 dikali 10 pangkat minus 4. Jadi masing-masing dikuadratin. 3-nya dikuadratin jadi 9. Nih, sorry. Ini kan 10 pangkat min 2-nya, ini 10 pangkat min 2 nih, dikuadratin tuh kayak dikali 2, jadi 10 pangkat min 4. Nah, ini kita tulisin dulu angka-angka yang tidak ada 10-nya. 9, 4, 6, dan 9. Ini udah saya coret dulu ya. Ini ceritanya udah dihitung. Maka kita tulis di sini nih, F sama dengan 9 kali 4 kali 6 per 9. 10-nya gimana, Kak? 10-nya jadiin 1. 10-nya jadiin 1 di sini. Terus berapa aja pangkatnya? Nah, pangkatnya kita tulis. Dalam dunia matematika, kalau perkalian itu pangkatnya ditambah. Jadi kalau pangkat dalam perkalian, terus misalnya 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6, itu ditambah. Jadi 9 tambah minus 6, atau lebih sering kita tulis langsung 9 kurang 6. Kurang 6, kurang 6. Nah, ini kan min 4 ya. 10-nya saya tulis di bawah aja deh, biar bersih, biar gampang. 10-nya nih nggak jadi, 10-nya saya tulis di bawah aja. 10 pangkat 9 dikurang, atau ditambah ya. Hasilnya kan tadi saya bilang ditambah ya. Tambah min 6, tambah min 6, dikurang, ya nggak muat lagi nih, saya tulis di bawahnya ya. Dikurang, minus 4. Dari mana nih? Pertama, 9-nya dari sini. 10 pangkat 9. Ditambah, karena ini kan kali-kalian nih. Segini kali-kalian. Ditambah sama minus 6 yang ini. Tuh, tambah minus 6. Tambah lagi sama minus 6 yang ini nih. Oh, minus 6. Dikurang karena dibagi bagian. Jadi tadi kalau kali-kalian aja ditambah, berarti kalau bagi-bagian dikurang. Ini dikurang min 4. Dikurang min 4. Jadinya ini nanti yang bawahnya atau 10-nya kita tulis 10, 9 kurang 6 tambah 4. Karena min ketemu min jadi plus. Nih ya, min ketemu min jadi plus. Plus ketemu min ya tetap min. Maka ini nanti 10-nya 10 pangkat 9 kurang 6 tambah 4. Atau 9 tambah 4 dulu, 13 kurang 12. 10 pangkat 1 atau 10 aja. Kalau ngitung ini mah tinggal coret-coret aja ya. Jadi jawaban hasil yang tadi adalah 4 kali 6, 24 kali 10 pangkat 1. Atau 24 kali 10, 240 Newton. Jadi cara ngitungnya gitu. Ini emang terkesan agak coret-coretan ya, karena emang intinya coret-coretan. Yang mau kita
pastiin adalah cara ngitung 10 pangkat ini. Ngerubah satuan ini ke 10 pangkat min 6, udah gitu terus kita ngitung 10 pangkatnya biar gampang gimana caranya, kayak gitu. Ya semoga sih kalian ngerti nih cara sampai sini nih. Nah, gimana kalau sampai sini 10 pangkat masih bingung kah? Kalau ada masih bingung, ngomong aja nggak apa-apa, misalnya, "Kak, masih bingung, coba contoh yang lain," atau, "Itu yang mana sih yang nggak ngertinya?" Misalnya, "Kok gitu?" Sebenarnya ini materinya matematika ya, makanya kenapa saya namain materinya matematika dasar ya. Karena kita ngebahas matematika yang dipakai buat di fisika, intinya gitu. Gimana sampai sini? Ada yang mau ditanya juga? Ada yang nggak ngerti nggak? Nanti record-nya ada sih, saya kirimin record-nya aja atau entar gimana kalau saya bikin YouTube ya, saya upload aja ya biar view-nya banyak. Lumayan sih. Ya udahlah pokoknya intinya gampang lah kalau buat record-nya kalian bisa nonton di mana aja untuk itu ya. Tapi, sekarang paling bertanya, udah pada oke belum nih untuk 10 pangkat? Karena itu sering banget keluar, bahkan nanti sampai, oke, Ciara bilang oke, udah. Oke, Anissa juga bilang oke, tinggal Idi entar nih, kabarin aja ya. Pokoknya kalau belum oke, kalian tanya aja bebas kok. Kalian aktifin, sound-nya bilang, "Kakak, tadi saya nggak ngerti deh, misalnya itu kayak gitu-gitu, itu dari mana tuh?" Itu tinggal bilang aja. Kalau ini udah, itu yang kedua ya. Jadi ngomongin, yang tadi pertama kita ngomongin aljabarnya. Apa, Indi, kenapa, Indi? Indi mau ngomong? Aktifin aja sound-nya. Atau suara saya ada yang putus-putus, kabarin aja ya kalau ada suara putus-putus. Ini mau nanya apa? Ada yang mau tanyain? Oke. Oke, udah cara oke, lanjut ya. Kita lanjut dulu kalau gitu, biar ini, tadi matematikanya itu yang penting sih ini, ya cuman aljabar sama yang inilah, yang pangkat-pangkat ini. Sisanya apalagi, Kak? Sisanya adalah vektor. Baru kita masuk ke materi yang fisikaan dikit, tapi sebenarnya itu juga matematika, vektor tuh mau nggak mau matematika ya. Segitiga, vektor, itu matematika. Oke, sebenarnya ada trigono sama vektor. Saya mau clear all dulu. Jadi ada trigonometri sama vektor. Kita mulai dari mana ya yang enak ya? Pitagoras malah. Pitagoras itu diambil dari segitiga ya? Oh ya, sekarang nih saya ngambil coba Pitagoras, kita masukin deh. Pitagoras trigonometri. Vektornya biar belakangan. Trigonometri. Pitagoras dan trigonometri. Pitagoras itu gampang. Kalian pasti udah pernah tahu lah. Ciri-cirinya segitiga yang diambil di Pitagoras dan trigonometri adalah segitiga siku-siku. Siku-siku itu sudutnya berapa? 90 derajat ya. Segitiga yang diambil pasti segitiga ini. Nah, ini kita sebutnya alas. Ini tinggi, ini miring. Atau boleh juga kalian kalau mau tulis A, B, sama C. A, B, C, boleh. Kalau di Pitagoras gampang. Sisi miring pasti sisi paling panjang kok di segitiga. Kalian buktiin aja, mau ngukur pakai penggaris atau kayak gimana, pasti sisi miring adalah sisi paling panjang. Contoh segitiga Pitagoras yang paling sering keluar di fisika adalah 3, 4, 5. Nah, dari mana nih Kak kalau kayak gini? Nah, kalau karena dia paling panjang, makanya rumus itu adalah C itu pasti A tambah B. Tinggal pakaiin kuadrat, kuadrat, kuadrat. Berarti kalau nyari yang lain gimana? Ya tinggal dikurang aja dari C. Berarti kalau nyari B, ya C min A. Kok bingung Kak? Nah, ini bagian aljabar lagi. Kalau B, B-nya kan tinggal di sini. Atau saya ulang deh. Biar nyari B gimana nih? B-nya tinggal aja di sini, sama dengannya di sini. A-nya nyebrang. Berarti C kuadrat dikurang A kuadrat. Boleh juga dibalik berarti penulisannya. B sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Terus kalau mau nyari A, ini kuadrat ya, saya lupa. Nyari A, ya berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Pitagoras gitu-gitu aja.
Yang penting kalian udah ingat, ini paling panjang. Paling panjang itu nggak mungkin dikurang. Jadi nggak ada rumus C sama dengan A kurang B itu nggak ada. Karena C itu pasti paling panjang. Miring itu, sisi miring itu pasti sisi paling panjang. Terus tinggi ini alas. Nah, itu dasarnya Pitagoras. Pitagoras itu sering banget keluar di fisika karena pakai triple Pitagoras ya, terutama di perpindahan, vektor, dan lain-lain gitu kan. Misalnya soal-soal kayak perpindahan, ujung-ujungnya pasti pakai Pitagoras. Misalnya, ada orang jalan ke sini, digambar. Terus jalan lagi ke atas, oke, digambar. Terus ke kiri, oke, digambar. Misalnya, dia jalan 100 meter ke kanan, terus ke atas dia jalan, ini kita jangan orang deh, karena orang jalan ke atas susah. Misalnya cicak atau semut gitu kan, 100 meter ke kanan, terus dia 80 meter ke atas, 40 meter ke kiri. Kayak gini. Pitagorasnya di mana, Kak? Kalau kayak gitu mau segitiga. Nah, Pitagorasnya kita ambil dari garis titik awal sama titik akhir. Tarik. Udah ada segitiganya belum? Ya belum ada, Kak. Oh, itu trapesium. Ya udah turunin. Nah, jadilah segitiga nih. Sekarang ininya udah jelas nih. Ini sama aja sama ini, 80. Tapi ini berapa nih, Kak? Yang ini nih. Yang ini berapa? Yang ini gampang. Yang bawah itu berarti ini kan tadi 100. Dari sini nyampe sini 100. Terus balik arah nih di atas ke sini 40. Berarti ini tinggal 60. Gitu aja kalau ngeliatin segitiga. Nah, ujung-ujung kita dapat segitiga. Berarti kalau segitiganya udah jadi, ya tinggal kita hitung. Ini 60, ini 80, ini berapa? Pakaiin rumus. Sisi miring pasti sisi paling panjang. Tapi kalau kalian udah hafal triple Pitagoras, itu lebih enak lagi. Ini jawabannya 100. Dari mana, Kak? Dari segitiga yang tadi. 3, 4, 5. Ini kan sama. Kalau 3 kita kaliin 20 jadinya 60, 4 kaliin 20 jadinya 80, maka 5 dikali 20 pasti 100. Itu cara udah hafal. Gimana kalau nggak hafal? Kalau nggak hafal berarti caranya pakai ini. Ya tinggal dihitung aja sih. Miring gitu kan. Miring kuadrat sama dengan 60 kuadrat tambah 80 kuadrat. Berarti ini 3.600 ditambah 6.400 sama dengan 10.000. Ini masih kuadrat. Berarti M-nya diakarin dari 10.000. Sama dengan 100. Nah, itu. Itu Pitagorasnya. Jadi Pitagoras menggunakan segitiga siku-siku. Sisi miring pasti paling panjang. Ingat-ingat aja tuh. Sisi miring pasti sisi paling panjang. Udah gitu. Kalau sisi miring paling panjang, berarti rumusnya yang ada cuma ditambah. Nggak mungkin dikurang. Yang dikurang berarti yang mana? Ya berarti kalau mau nyari yang ini atau yang ini. Oh ya, kalau di pertengahan kayak gini kalian udah mulai bingung atau udah mulai, Kak, ulangin gitu. Ngomong aja ya. Soalnya saya nggak ngeliat chat kalau di kayak ginian. Saya lagi buka whiteboard biasanya nggak ngeliat chat. Karena belum 2 device. Ntar kalau udah 2 device, mungkin saya bisa. Nah, ini lanjut. Oh ya, termasuk kalau suaranya ini ya. Nah, suaranya hilang. Suaranya putus-putus. Itu kabarin aja pokoknya. Takutnya ini. Nah, sekarang gimana kalau kita masuk ke trigonometri? Trigonometri. Berarti trigonometri juga pakai segitiga. Siku-siku. Tapi kita kenalan dulu sama sudutnya. Sudutnya itu ada di mana? Sudut itu simbolnya biasanya kalau nggak ini nih. Ini bacanya adalah theta. Pakai H sih. Theta atau ini seringnya. Alfa atau ini. Ini simbol sudut nih. Alfa, beta, theta. Alfa, beta, theta. Biasanya pakai itu. Kalaupun enggak, ya berarti pakai yang lain gitu misalnya. Misalnya kita punya, di sini kita punya pakai ABC aja deh. A, B, C. Atau boleh juga di sini kasih theta, boleh. Nah, kalau kita menggambar satu sudut di situ, maka sisi yang lainnya nanti kita akan sebut. Sudut di sini, ini kan mulut. Ibaratnya kita ngomongin A nih, sekarang ngomongin A. Ngomongin A, ibarat ini mulut, dia kebukanya ke sana. Ini mulutnya ngebuka ke sana nih. Atau kalau jarinya kebuka ke sana. Maka bagian ini, bagian sudutnya yang ke sini nih, ini disebutnya sebagai sisi depan.
sisi depan. Kalau di segitiga, sisi miring tetap disebut sisi miring. Lalu yang bagian sini disebutnya apa nih? Bagian sini disebutnya sebagai samping. Jadi kalau buat sudut, sampingnya di sini. Kalau yang lain gimana? Nah, saya coba buat dua segitiga dengan yang sama segitiga ceritanya. Ini pakai ABC juga masih sama. Tapi sekarang saya ngambil alfa di sini. Jadi kalau tadi theta ada di sini, theta ada di A ya. Nih. Saya ngambil alfa ada di C. Kayak gitu. Ini ada di bawah. Maka yang jadi depan yang mana? Maka yang depan sekarang yang ini. Yang disebut depan adalah yang seberangnya si sudut itu. Ini jadi depan. Miring tetap miring, karena sisi miring, sisi paling panjang, nggak pernah berubah ya. Miring tetap miring. Maka yang samping yang mana? Karena yang samping yang ini. Yang samping yang ini. Jadi depan, samping, miring. Depan itu pokoknya dari sudut, dia langsung ngadep ke depannya tuh. Yang sisi mana tuh? Nah, ini jadi depannya. Kalau di sini kan, ini sudutnya di sini. Yang depan yang mana? Iya, yang dicaplok, yang dimakan nih. Yang sisi sini. Atau yang ngadep ke depannya lah, dia ngadepnya kemana? Kebukanya kemana? Kayak sudut C ini, kebukanya kemana? Nah, yang dibuka itu depan. Anggap aja kayak lampu senter. Kita lagi lampu senter dari sini, nah, sini. Maka ini depan, ini depan. Sisanya jadi samping. Lalu nanti sisanya miring. Itu prinsip segitiga di trigonometri ya. Prinsip segitiga di trigonometri. Jadi depan samping itu masih bisa bolak-balik ya. Tergantung di mana posisi sudutnya. Ini namanya sudutnya. Posisi sudutnya di mana. Nah, contoh lainnya berarti kita mulai nih. Di trigonometri ada apa aja sih? Trigonometri itu kita punya 3 satuan. Saya mau mulai dari sudut yang bawah. Masalah pakai 3, 4, sama 5 tadi ya. Nah, ini tetanya di sini. Maka kita punya 3 aturan. Itu pertama namanya sinus. Atau yang sering disingkat sebagai sin. Ya kan? Sin ini punya rumus adalah depan per miring. Miring. Berarti dari sini kita bisa dapat kalau sin theta yang ada di soal ini, yang ada di gambar ini ya, depannya adalah 4, miringnya adalah 5. Berarti sin theta ini adalah 4 per 5. Kayak gitu. Sinus, sin. Ini sama dengan ya. Bentar. Takutnya kalian beda. Sinus. Terus ada apa selain sinus? Ada sinus, ada temannya sinus. Teman itu biasanya dipanggil co. Kayak pilot punya teman sebelahnya namanya co-pilot, pembantu. Makanya co. Co apa? Cosinus. Atau disingkat dengan cos. Nah, cos ini rumusnya adalah samping per miring. Oh iya, ini bisa juga disingkat jadi demi. Yang tadi ya, sinus demi. Kalau cos berarti disingkat jadi sami. Samping per miring. Berarti di sini cosnya berapa nih? Cos theta. Yang jadi sampingnya, samping sudutnya adalah ini 3. Berarti 3 per 5. Itu cos. Sin sama cos. Lalu kalau satu lagi apa? Satu lagi adalah tan. Tangen. Tangen. Sebenarnya kita cukup tahu 3 ini aja, sisanya nanti di matematika ya. Di matematika ada 3 lagi kebalikan dari ini, yaitu tan. Apa rumus tan? Nah, tan ini adalah rumusnya sin per cos atau depan per samping. Jadi namanya desa. Maka tan theta di sini, tan theta itu adalah 4/3. Depannya per sampingnya. Atau sin per cosnya. Jadi di sini kalian ingat-ingat lah, pokoknya sinus itu depan per miring. Cosinus itu samping per miring. Tangen itu depan per samping. Jadi sinus itu depan miring, cosinus itu samping miring, kalau tangen depan per samping. Ingat-ingatnya gitu aja. Ini salah satu contoh doang ya, nanti gampang lah kalau kita mau coba-coba lagi yang lain. Nanti ada di recording juga kok. Nah, terus yang perlu kalian
bisa di fisika adalah nilainya sebenarnya. Bukan cuman depan samping doang ya. Itu di matematika kalian nanti juga diajarin di trigonometri. Ada kok, matematika juga ada. Nah, yang perlu itu adalah nilainya. Nilai yang sering keluar. Gimana aja nilai yang sering keluar? Nilai yang sering keluar adalah mulai dari sudut 0, terus sudut 30, lalu sudut 45, terus sudut 60, sama 90. Lah, Kak, ngapalin ginian ribet gak? Mungkin yang kelas 11 bilang gitu, ribet banget nih ngapalin ginian. Kalau kalian cara ngapalinnya salah, ya ribet. Nggak salah juga sih, maksudnya dengan cara yang lain ya. Oh iya, saya juga baru lupa mau ingetin. Kalau di sekolah kalian udah pernah belajar dengan cara lain, yang lebih gampang dari saya yang ajarin, itu pakai aja nggak apa-apa. Jadi carilah cara yang paling gampang menurut kalian. Kalau dari saya gampang ya pakai. Kalau dari guru kalian gampang, berarti pakai dari guru. Kalau dari teman, Kak, dari teman lebih gampang, pakai aja. Pokoknya cari yang paling gampang. Jangan ngambil pusing, harus ngikutin cara ini, harus ngikutin cara ini. Enggak. Kecuali gurunya agak aneh ya, kalau gurunya minta harus pakai cara ini ya. Nah, itu ya beda lagi cerita. Kita di sini akan kenalan sama sinus dan kosinus. Sinus dulu deh. Saya mau sinus dulu. Cara ngafalin ini semua itu gampang. Dimulai yang penting dari 0 ya. Sudutnya kalian hafal 0, 30, 45, 60, 90 ini kalian hafal. Maka sinus itu dimulai semuanya kita bisa pakai setengah akar. Semuanya setengah akar. Jadi gampangnya semua setengah akar. Ini semua setengah akar nih. Kalau udah semua setengah akar terus diapain, Kak? Kalau sinus dimulai dari 0. Isi dalamnya pakai 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, yang sering ditulis di buku-buku yang biasanya kalian langsung hafal adalah jadi ini. Akar 0. Akar 0 itu 0. Maka setengah kali 0 jadinya 0. Akar 1 itu 1. Makanya ini jadi setengah kali 1, 1. Akar 2 nggak bisa diapa-apain, Kak. Ya udah, makanya jadi setengah akar 2. Akar 3 juga nggak bisa diapa-apain. Maka setengah akar 3. Nah, akar 4 nih bisa diiniin. Akar 4 tuh jadi berapa? 2. Kalau kalian udah belajar di SD kan, akar 4 tuh 2. 2 dikali setengah jadi berapa? Jadi 1. Ini yang sering kalian hafalin di buku-buku atau dikasih tahu dari guru atau dari mana, dari internet. Yang biasanya muncul cuma ininya doang. Yang biasanya muncul. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ya nggak masalah kalau kalian bisa ngafalin itu. Tapi kalau kalian nggak bisa ngafalin itu, pakai semuanya pakai sin setengah akar. Nih, pakai yang atas. Semuanya sin setengah akar. Tinggal kalau sinus itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, hafalin aja itu. 0, 1, 2, 3, 4. Terus emang apalagi Kak yang hafal? Yaitu cos. Kalau cos dibalik, semuanya juga setengah akar. Setengah akar, setengah akar, setengah akar, ini juga setengah akar. Cuman kalau cos ya, setengah akarnya itu dimulai dari 4. 4, 3, 2, 1, 0. Jadi nanti hasilnya cos itu dimulai dari sini. Sorry, nggak muat ya di sini saya nulisnya. Intinya cos 0. Berarti cos 0 itu dimulai dengan, saya pakai warna biru di sampingnya ya, 1. Ini tetap setengah akar 3, ini tetap setengah akar 2, ini jadi setengah, yang ini jadi 0. Hafalinnya gitu aja. Jadi cara ngapalinnya yang kayak gini nih, ini terserah kalian mau catat apa enggak, atau mau ditulis di buku, mau diapain. Saya juga udah record kok, nanti saya iniin. Cuma kalau record kan nungguin part sini lama ya. Itu setengah akar, dimulainya pokoknya kalau sinus itu setengah akar 0 sampai setengah akar 4. Jadi setengah akar aja semua. Kalau cos, itu dari setengah akar 4 sampai setengah akar 0. Dimundurin, dibalik. Bahasanya dibalik. Tapi sebisa mungkin kalian juga hafalin yang ini. Sin 0, 0. Sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sini 1. Yang sering keluar yang mana? Nih, 30 sama 60. Ini sering banget keluar. Paling gampang sih ngafalin sini aja. Sin 30 pasti hasilnya adalah setengah. Sin 60 pasti setengah akar 3. Itu yang sering keluar. Tapi kalau saya lagi, kalau kalian belum bisa ngafalinnya, pakai ini aja nih.
Sini ini nih, setengah akar, setengah akar, setengah akar. Akar 1, akar 2, akar 3, dari 0 ya akarnya. Akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Dari situ aja. Itu buat ngafalin trigono. Kalau cos juga dibalik aja. Saya kan tulisin cos deh di sini. Berarti tadi new whiteboard, kalau cos dari 0, 30, 45, 60, 90. Saya mulai dari cos. Maka kalau cos itu dimulai dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Dari mana kata tadi nih? Ya, dari setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar. Cuma dimulai dari 4. 4, 3, 2, 1, 0. Dah, itu doang. Itu buat cos-nya. Jadi sin udah, cos udah. Yang sering muncul lagi nanti di fisika sih, bentuknya kalau cuma fisika cuma main kuadran 2 doang. Kalau di matematika nanti kalian lebih banyak lagi nih. Ngomongin trigono ini lebih dalam lagi. Kalau di fisika kita yang penting tahu ini, tahu angka-angka ini. Tahu angka-angka ini. Nggak perlu misalnya jadi berapa. Kalau di fisika ada satu lagi sebenarnya. Oh, ini saya clear. Di fisika ada namanya sistem, nggak di fisika sih, di matematika juga ada. Sistem sudut dan sistem kuadran. Kalian pernah bikin kopi, teh, atau apalah gitu misalnya, yang pakai sendok ya, jangan kopi yang beli di di coffee shop, tapi yang beli pakai biasa aja. Kalau kalian ngopi, bikin kopi, pakai gula, atau bikin teh, atau bikin apalah ya, tangan kalian ngaduknya kemana? Coba kalian sambil peragain tuh, ngaduk kopi kemana? Maka kebanyakan orang ngaduk kopinya itu kalau pakai tangan kanan adalah berlawanan arah jarum jam. Maka sudut-sudut itu ditulisnya nolnya di sini, 0 di sini, terus 90 di sini, 180 di sini, 270 di sini. Jadi dia sambil, kalau bayangin aja kalau sambil ngaduk kopi apa sambil ngapain gitu, pasti putarannya arahnya ke kiri, bukan ke kanan, bukan kayak jam. Bukan kayak jam. Karena emang alam semesta nyetingnya begitu. Muternya itu adalah berlawanan arah jarum jam. That's why juga bumi berputarnya begitu. Makanya kenapa yang di Papua, Maluku, Manado gitu kan, itu lebih duluan pagi dibandingkan kita yang ada di Jakarta, Bandung, Jawa dan di Jawa gitu kan. Karena muternya berlawanan arah jarum jam. Yang kena matahari yang bagian sana dulu, yang timur dulu gitu. Intinya gitu. Nah, ini disebut kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Namanya sistem kuadran. Namanya sistem kuadran. Yang tadi kita pelajarin dari 0 sampai 10, 90, itu dari sini. Kuadran 1. Yang 0, 30, 45, 60, 90 itu di kuadran 1. Terus gimana kalau ada di kuadran 2 dan lain-lain? Untungnya fisika jarang pakai ini ya. Ini cuma di matematika ya. Tapi saya akan kasih sedikit bocoran buat matematika sama fisikanya. Kita cukup pakai sumbu ini aja nih, yang setebel ini. Sumbu apa nih? Sumbu X. Sumbu X, patokannya atau acuannya adalah 0 derajat sama 180 derajat. Ketika dia membentuk sama dengan sumbu X-nya, yang di kuadran 1, maka di kuadran manapun nilainya sama. Contoh, yang paling sering keluar nih ya di fisika ya. Yang paling sering keluar di fisika adalah ini, sudut ini. 60 derajat. Tadi ada yang ingat cos 60 berapa? Jawab aja dalam hati masing-masing lah. Benar nggak ya? Cos 60 itu berapa? Ada yang ingat? Belum. Kalau belum ingat nggak apa-apa. Yang penting ketar kalian hafalin. Terutama yang masih kelas 10. Kelas 11 juga. Nanti kelas 12 tuh keluar lagi gini-ginian. Cos 60 itu nilainya setengah. Cos 60 nilainya setengah. Dan kuadran 1 ini adalah kuadran semua. Kuadran all. Kita bilangnya kuadran all. Artinya apa? All positif. Semua yang ada di kuadran 1 semuanya positif. Mau sinus, mau kosinus, mau tangen, itu semuanya positif. Tapi di kuadran 2, ini wilayah kekuasaannya sinus. Jadi cuma sin doang yang boleh positif di sini. Yang lain gimana, Kak? Cos sama tangan. Oh, sorry. Cos sama tangan di sini harus negatif. Jadi cos harus negatif, tan juga harus negatif. Kalau kuadran 3, itu wilayah kekuasaannya tan.
tangen positif. Yang lain, ya yang lain harus negatif. Sinus di sini harus negatif, terus kosinus juga harus negatif. Ini udah wilayahnya tan nih. Terus wilayah keempat siapa nih? Wilayah keempat itu adalah wilayahnya cos positif. Jadi cuma boleh kosinus doang yang positif. Sisanya harus negatif. Sinus berarti di sini negatif. Tan berarti di sini negatif. Emang ngaruhnya di mana? Nah, tadi acuannya sumbu apa? Sumbu X ya. Kita patokannya atau acuannya sumbu X. Selama dia membentuk 60 derajat terhadap sumbu X, maka hasilnya selalu setengah. Yang sering keluar adalah kalau di fisika adalah ini. Saya pakai warna hijau. Nah, 60 derajat juga terhadap sumbu X. Atau yang lebih kita kenal dengan sudut, kalau kita bacanya dari 0 sampai ke sini, ini kita bacanya 120 derajat. Dan dia membentuk 60 derajat terhadap 180. Jadi dari 0 bacanya 120. Ya, dari 0 kita bacanya sudut ini nih, ini 120 nih. Dan 120 itu kan membentuk 60 derajat terhadap 180 kan, terhadap X-nya. Maka di sini nilainya adalah, saya tulis lagi pakai warna biru, cos 120 itu sama aja dengan setengah. Oh, sama kan setengah? Karena dia membentuknya sama nih. Di sini 60, di sini 60. Pasti sama setengah. Nah, jadi gitu. 60 sama 60. Setengah. Tapi ingat, ini wilayahnya siapa nih? Ini wilayahnya sinus. Berarti nggak boleh dong. Di sini cos harus negatif. Maka tinggal tambahin min setengah. Ini sering banget keluar di fisika cos 120. Jadi cos 120 itu minus setengah. Gimana kalau yang di sini, Kak? Yang di kuadran 3. Kalau di kuadran 3, kita bikin garis lagi di sini. Sorry. Misalnya begini. Ini ke sini 60 derajat juga nih. Berarti ini kita bisa bilang 240 derajat. Dimulai dari 0 ya. Kalau kita baca dari 0 sampai ke sini, ini 240 derajat. Nah, berarti kalau gitu, saya pakai warna hitam aja. Cos 240 derajat, ya setengah juga. Karena kan membentuk 60 terhadap ini. Setengah juga. Tapi di sini wilayahnya siapa? Wilayahnya tan. Maka di sini masih negatif. Terakhir itu di sini. Ini 60 derajat nih. Maka ini kalau kita baca dari 0 sampai sini, ini adalah 300 derajat. Artinya cos 300, cos 300 itu sama aja kayak setengah. Perlu negatif nggak? Nggak usah, karena ini wilayahnya cos. Wilayah dia nih. Jadi nggak usah pakai negatif. Jadi cos yang nggak negatif buat 60 ada di sini sama di sini. Sisanya negatif. Tuh, 120 negatif, 240 negatif. Itu cara baca kuadran. Tapi ini tenang aja, ini materinya adanya di matematika kok. Adanya di matematika. Kalau di fisika kita cuma butuh ini, yang paling sering keluar. Nah, oke. Yang sering keluar itu. Oke, itu udah buat trigono. Nanti kalian hafalin ya. Yang paling penting kayak gitu. Jam berapa sih sekarang? Dulu, bentar saya lihat dulu. Oh, udah jam 9:30 ya? Lumayan juga. 9:30 kurang. Itu tadi untuk trigononya. Nanti kalian, saya kasih recordnya, dan kalau butuh catatan, sebenarnya banyak loh di internet itu. Kalau kalian mau punya catatan tapi males nyarinya, kalian bisa kunjungin ini nih. Annotate. Salah. Annotate sih. Ini websitenya anak-anak Twitter. Kalau kalian main Twitter juga ya. Anak Twitter dia bikin website dan grup gitu. Namanya ambisnotes.com. Kalian buka aja, searching pakai handphone boleh, pakai laptop boleh, kalian buka ambisnotes.com. Kalian mau cari catatan apa? Biologi ada, kimia ada, fisika ada, MTK juga ada, semuanya pakai lettering. Ini kerjaan orang-orang yang seni, agak menyeni sedikit biar catatannya bagus. Kalian bisa kunjungin ambisnotes.com dan kalian pilih aja mau ambil catatan yang mana. Mau catatan orang yang mana kalian ambil. Mau semuanya kalian ambil, siapa tahu beda-beda, itu bebas. Cuman itu catatan yang bikin orang. Jadi kalau kalian nggak ngerti sebagian, ya wajar aja sedikit lah. Tapi ya saya gampang kok di ngertiin itu.
gampang dimengertiin catatannya. Kalian kunjungin aja ambisnotes.com. Itu isinya semua catatan dari kelas 10, 11, 12. Kalau kalian nggak punya catatan, kalian bisa lihat di situ itu banyak banget isinya. Tapi semuanya kalau nggak salah dalam bentuk gambar apa PDF ya. Ya pokoknya bisa disimpan di handphone lah, lumayan. Atau kalian mau print biar kelihatan bagus juga oke. Itu hasil scanan semua. Nah, sekarang kita masuk ke materi lanjutannya dari trigono, yaitu yang kita sebut dengan materi utama yang disebut sebagai vektor. Sekalian nih, ini materi anak kelas 10 kan? Vektor nih, sekalian anak kelas 10 nih belajar ginian. Vektor itu apa sih? Vektor itu adalah besaran yang punya arah dan nilai. Kalian di sini punya sepeda motor, punya motor atau punya mobil, kereta mobil gitu kan? Kalau kalian punya mobil, car, kereta gitu kan, itu kalian bisa lihat yang namanya speedometer. Speedometer tuh alat di kendaraan, motor, mobil, kereta ya kan, yang nunjukin cuman angka berapa kilometer per jam gitu. Misalnya tertulis di speedometer 80 kilometer per jam. Ini bukan besaran vektor, ini masih namanya kelajuan. Kelajuan. Di fisika nanti, ya, saya disclaimer dulu ya, bahasanya tidak, karena di sini banyak daerah ya kan, nggak cuma dari satu kota, tapi dari macam-macam. Kita pakai bahasa yang standar fisika ya. Kelajuan itu dalam bahasa Inggrisnya speed. Karena nanti beda satu lagi sama nilainya, namanya velocity, bahasa Inggris nih, yang artinya adalah kecepatan. Jadi velocity kecepatan, kalau speed kelajuan. 80 km per jam ini disebutnya cuma kelajuan aja. Tapi kalau kecepatan gimana nyebutnya? 80 km per jam ke utara, misal. Nah, kalau ada nilai sama ada arah, jadilah dia baru vektor. Berarti speed atau kelajuan ini nih, ini bukan vektor. Dia bukan vektor. Tapi velocity atau kecepatan, ini baru vektor. Jadi punya arah, punya nilai. Itu yang disebut vektor. Punya arah, punya nilai. Nah, terus gimana kalau penggambarannya? Maka penggambarannya adalah dengan, karena dia punya arah dan punya nilai, dengan tanda panah. Penggambarannya pasti dengan tanda panah. Ada bagian buntut atau ekor, ada bagian kepala. Kalau di bahasa Inggris kita sering nyebutnya ini tail sama head. Head and tail. Kepala sama buntut. Kepala itu nunjukin arahnya kemana sih. Nah, itulah vektor. Contoh lain, besaran vektor apa aja yang tadi selain kecepatan sama kelajuan ya, yaitu jarak sama perpindahan. Jarak sama perpindahan. Ada yang udah punya cowok? Kalian ada yang LDR-an? LDR-an, tahu singkatan LDR? Anak muda masih tahu ya, LDR masih tahu ya. Long distance relationship. LDR gitulah. Atau bahasa gampangnya, bahasa Indonesia, hubungan jarak jauh. Udah kayak telepon. Oke, jarak. Distance itu berarti jarak. Jarak, distance. Jarak tuh nggak punya arah. Maka dia masuknya distance, itu bukan vektor. Kalau bukan vektor, kita sebutnya sebagai skalar. Kalau di fisika disebutnya sebagai skalar. Besaran yang bukan vektor, itu skalar. Lalu yang bagus apa? Yang bagus adalah perpindahan. Perpindahan itu bahasa Inggrisnya displacement. Displacement, itu perpindahan. Nah, ini masuknya vektor. Emang bedanya apa, Kak? Jadi, kalau kalian LDR-an, itu kalau bisa LDD-nya itu jangan distance, tapi displacement, perpindahan. Kok gitu, Kak? Nah, ini contohnya ya. Kenapa harus displacement bukan itu? Ini, misalnya kalian di sini. Ini karena yang meeting cewek semua, saya pakai rok deh.
Cowoknya, ya kalau beda pulau nggak usah beda pulau lah, sama pulau tapi jauh. Harus lewatin gunung, sungai, lembah, ya kan, danau, terus apapun lah itu ya. Atau kalau digambar berarti rutenya gini nih, kalau kayak di Dora, ini kalian misalnya, ini rutenya muter-muter gini. Nah, ini cowoknya nih, di sini. Kalau yang jomblo ya harap maklum aja ya. Lewatin gunung dulu, terus lewatin sungai, lewatin hutan. Ini jarak nih, jauh. Ini jarak namanya. Kalau perpindahan gimana? Perpindahan tuh tinggal ambil dari posisi awal ke posisi akhir. Garis lurus. Makanya dia ada arahnya. Ini displacement. Jadi jelas arahnya. Kalau kalau jarak, ini jarak. Yang warna merah, yang saya warna merah deh. Ini jarak. Jadi jarak itu lebih jauh, lebih makan ongkos. Ya, lebih makan banyak uang. Tapi kalau distance, ya udah, lebih cepat, tinggal lurus doang. Itu bedanya antara jarak sama perpindahan. Jadi kalau perpindahan itu tinggal tarik garis lurus, kalau jarak ya harus bolak-balik, harus jauh. Contohnya lagi kalau misalkan ada soal yang kayak tadi saya sebutin. Pertama jalannya ke kanan, terus ke kiri, ke atas, terus ke kiri. Yang warna merah ini disebutnya sebagai jarak. Tambahin semua. Terus perpindahannya mana, Kak? Perpindahan tuh ini, vektor. Dari sini sampai sini. Ini perpindahan. Kalau di fisika gitu. Jadi jarak sama perpindahan tuh gitu-gitu aja. Jarak adalah yang jauh, perpindahan. Jarak bukan vektor, atau kita sebutnya skalar. Kalau perpindahan adalah vektor. Oke, berarti simbolnya pakai tanda panah ya. Simbol dari vektor adalah tanda panah. Nah, terus gimana cara belajar tentang vektornya atau cara ngitungnya? Pertama, sebelum ngitung, kalian kenalin dulu cara gambar. Saya langsung masuk ke mode resultannya. Sorry deh, saya hapus aja. Yang di vektor itu kalau di fisika cuma ngebahas dua kok. Resultan, result. Result itu artinya hasil ya, bahasa Inggris. Result itu hasil, makanya resultan itu ada hasil penjumlahan, sama nanti satu lagi. Nah, resultan pertama, cara pertama adalah metode gambar. Ini sebenarnya cara favorit saya. Paling mudah itu pakai gambar. Kenapa pakai gambar itu paling gampang? Karena modalnya cukup penggaris sama busur. Nggak perlu ngitung-ngitung. Kalau kalian nggak bisa ngitung, cara paling pertama adalah cara grafis, cara gambar. Itu udah bagus banget. Atau cara gambar. Dan pasti benar, nggak mungkin salah. Kalau kalian gambarnya benar, pasti benar. Misalnya ada dua vektor. Vektor pertama arahnya ke sini, misal 8 Newton. Membentuk sudut 60 derajat. Kalian gambarnya ini misalnya dengan 8 cm. Terus kalian jadi butuh alatnya dua nih. Satu mistar, penggaris. Ya kan? Satu lagi ini, apa di tempat kalian namanya nih? Saya nyebutnya busur. Yang ada sudutnya ini 90, ini 180, ini 0. Apalah alatnya? Ya pokoknya yang kayak gini lah, yang buat gambar sudut nih. Yang bentuknya melengkung begini nih, badan plastik. Nah, kita ukur di sini 60 derajat misalnya. 60 derajat sama 6 Newton. Maka cara grafisnya kalian gambar kayak gini persis. Pertama digambar dulu 8 cm. Terus di sini bikin sudut 6 cm. Bergenjang. Kalau meter jajar genjang itu kita copy yang ada di sini jadi di sini. Kita copy. Nah, sama miringnya juga 60. Kalau kalian benar bisa ngukur lagi di sini, ukur aja 60. Lalu yang ini tinggal tarik garis lurus. Pasti sama ini sama ini. Resultannya yang mana? Resultannya yang ini. Nah, nanti terus cara nyari hasilnya gimana? Kalian ukur aja ini berapa panjangnya. Kalau saya nggak salah nih, ini hitungan asal. Misalnya kalian dapat 10,3 cm. Misal kalian dapat segitu ya. 10,3 cm kah itu? Oh, berarti resultan sama dengan 10,3 Newton. Karena kan tadi ini 8 Newton. Ini 6 Newton. 10,3. Jadi sebenarnya
Dengan cara grafis itu paling enak karena kita tinggal model gambar, nggak butuh ngitung. Kalau buat yang nggak suka ngitung ya, yang nggak suka ngitung ya udah pakai ini aja. Itu metode pertama, grafis atau gambar. Metode gambar tuh kayak gini. Jadi tinggal kita gambar, yang penting ukurannya skalanya benar, insya Allah jadi. Pas lah. Gampang kalau metode gambar ini. Kalian yang penting butuh penggaris sama dua alat ini. Nah, kalau nggak pakai metode gambar gimana? Kalau nggak pakai metode gambar, maka untuk nyari resultan ada 3 metode. Ada 3 cara. Tergantung jenisnya. Pertama, kalau dia sejajar. Sejajar atau bahasa fisikanya paralel. Sejajar itu gimana Kak contohnya? Sejajar tuh gayanya tuh sama. Maksudnya arahnya tuh sama atau berlawanan. Contoh gampangnya apa ya? Tarik tambang. Kalau lomba 17-an kan ada tarik tambang tuh. Tarik tambang itu ada yang narik ke sini, ada yang narik ke sini. Ini namanya sejajar. Atau kalau mobil mogok didorong bareng-bareng, itu juga sejajar. Nah, kalau yang model begini nanti ditambah, kalau yang model begini berarti tinggal dikurang. Maka kalau sejajar paralel tinggal main tambah sama kurang. Itu sejajar atau paralel. Yang kedua, kalau membentuk sudut 90. Membentuk 90 derajat. Maka rumus resultannya pakai Pitagoras. Biasanya 90 derajat itu pakainya X atau Y, tapi boleh juga 1 atau 2. Berarti misalnya jadi R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Boleh pakai akar di sini, boleh juga akarnya kalian ilangin terus pindahin ke sini. Sama aja, mau pakai bentuk yang mana. Tapi biasanya di buku-buku ditulisnya begini. Ini khusus yang 90 derajat. Boleh nggak diganti hurufnya, Kak? Boleh. Saya mau ganti pakai F. F sama dengan akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat, boleh. Yang penting 2, 90 derajat. Lalu yang ketiga, yang paling sering keluar dan paling umum di vektor, yang sampai ke kelas 3 nanti keluar, adalah sudut lain. Lain. Ini yang nggak 90 derajat kayak biasa simbolnya pakai theta. Jadi R sama dengan akarnya panjang, kuadrat. Itu sama kan namanya 90 kan. Sampai kali R2 kali cos theta kali sudutnya. Ini yang sering keluar nanti sampai kelas 3. Enggak sih sebenarnya nomor 2 sama nomor 3 sering keluar, tapi guru-guru sering pakai yang ini nih, yang panjang ini nih. R1 kuadrat tambah R2 kuadrat tambah 2R1 R2 cos theta. Sama nggak sih Kak rumus ini sama ini? Sebenarnya sama kalau sudutnya 90. Coba kalian ingat, tadi cos 90 berapa? Kalau ada yang ingat, bagus. Cos 90 itu nilainya 0. Kalau ini 0, kaliin semua di sini, ini habis. Hilang nih semua nih, segini. Tinggal sisa apa? Tinggal sisa ini. Nah, ini yang mana? Ya sama aja sama ini kan. Kalau tinggal ini ya sama aja. Jadi asal dengan gampangnya gini aja, sama kayak kita. Dan ini harus kalian hafal sih. Makanya saya bilang tadi fisika nggak, rumusnya nggak usah dihafal. Nggak harus dihafal. Yang pentingnya aja, tapi yang nggak penting nggak usah dihafal. Suaranya. Nah, jadi ini untuk sudut lain. Agak lagging, Kak. Gimana sih maksudnya sudut lain? Nah, itu kalau halo. Agak lagging suaranya. Saya bagus nggak? Kalau udah oke, respon aja. Kalau udah oke. Kalau belum, udah. Biasa sinyal handphone tuh begitu. Tapi saya juga pakai handphone ya. Sinyal WiFi, sinyal handphone, kadang kan naik turun ya. Jadi kita nggak bisa, apalagi Indonesia. Saya kalau nge-zoom sama orang luar, kadang bilang, luar negeri gitu ya,
what happened with your sinyal, with your wifi? Ya, this is Indonesia, man. Indonesia sinyalnya masih begini, nggak kayak di luar negeri yang cepat. Sebenarnya banyak di Indonesia, cuman hanya di lokasi-lokasi tertentu yang internetnya bisa stabil, lancar. Biasanya di gedung-gedung Telkom, di mall, itu aja mall kadang nggak kayak ini. Nah, ini saya akan coba, jadi untuk sudut lain rumusnya yang ini ya. Untuk sudut lain rumusnya R1 kuadrat tambah R2 kuadrat tambah 2R1 R2 cos theta. Nah, contohnya gimana sih? Pakai rumus yang mana, contohnya yang mana gitu. Ini kalau ada dua, misalnya ada gaya 6 Newton sama 8 Newton. Fix ini 90 derajat. Maka ini resultannya, yang ini nanti nih, itu tinggal pakai rumus R sama dengan akar R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Rumusnya itu. Karena 90 derajat. Tapi gimana kalau nggak 90 derajat kayak yang tadi kita pakai 8 Newton, 6 Newton, terus ini sudutnya 60 derajat. Ya maka mau nggak mau ini rumus 1 kuadrat tambah R22 theta. Atau kalau kita masukin coba nih, di sini dimasukin jadi 8 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 2 kali 6 kali 8 kali cos 60. Makanya nih kenapa tadi belajarnya kita trigonometri dulu karena kalian di sini nanti butuh nilai cosnya nih. Harus sedikit hafal kan. Ya walaupun kalian masih bisa buka catatan kalau kalian mau. Kalkulator juga ada kok, tenang aja. Asal gurunya ngebolehin sih, tapi kalau di ulangan atau lagi kalian mempersiapkan buat kuliah, UTBK gitu kan nggak mungkin kalkulator kan. Jadi tetap latihan sendiri itu juga harus ya. Terus ngitungnya gimana nih Kak? Kalau kayak gini? Ya hitung biasa aja sih. Ini kan saya hapus coba yang sebelah sini karena ini gampang. Oh ya, kalian kalau ketemu soal fisika, momen pertama adalah sebutin aja soal itu gampang ya. Walaupun kenyataannya soalnya susah, tapi sebutin aja. Gampang, 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 gampang. Itu sugesti. Sugesti kita biar ya seenggaknya nggak beban-beban amat sih. Walaupun kenyataannya susah. Ya anggapnya gampang udah. Ah gampang, soal mah gampang. Karena memang soal itu gampang. Yang susah adalah jawabnya. Oke. Jadi ini gimana cara ngitungnya nih sekarang? Tinggal kita hitung R sama dengan 8 kuadrat, masukin 64, tambah 36, tambah 2 kali 6 kali 8. Berapa nih? 6 kali 8, 48 kali 2 berarti 96. Jadi 96, cos 60 itu setengah. Tadi ya, jadi di akar. Nah, setengah ini cuma boleh boleh ditambahin dulu. 2 boleh, enggak, karena 96 sama setengahnya harus dikaliin dulu. Ini kali dulu ya, kayak gitu. Jadi banyak yang kemarin ngasih ke saya jawaban, terus mereka bikin ini dijumlah semua nih. Yang ini. Ini dijumlah semua baru dikali setengah. Itu salah ya. Yang benar adalah ini R sama dengan akar 64 tambah 36 tambah 48. Nah, begitulah. Sisanya tinggal ngerjain biasa aja. Boleh ditambah habis itu di akar. Kok 48? Ya ini kan coret-coret aja. Kayak gitu. Itu untuk vektor. Jadi resultannya ada 3 rumus tadi ya. Rumus resultan vektor ada 3. Nanti kalian bisa cari di ambisnote.com, bisa cari di buku fisika. Kalau butuh notes nanti saya kasih di bagian akhir. Tapi nggak di apa aja yang dibahas di vektor. Karena ini disebut. Di vektor itu, apa namanya, yang selain dibahas tadi penjumlahan, atau yang kita sebut sebagai resultan, kita juga ngebahas yang namanya, ini kan resultan udah ya. Namanya adalah, tadi saya lupa mau ngasih apa ya namanya. Oh, proyeksi bukan. Komponen vektor. Ini juga sering banget keluar di fisika dari kelas 1 sampai kelas 3.
Bahkan sampai kuliah, kalau masih kuliahnya nggak fisika juga kadang keluar. Apa sih komponen vektor? Komponen vektor adalah dibagi jadi X dan Y. Jadi komponen vektor itu dibagi jadi X dan Y. Contohnya gimana? Nah, saya ada contoh, misalnya kita punya kotak, box, koper gitu. Misalnya kalian pernah pergi berpergian narik koper, pasti orang nariknya agak miring begini. Nah, ini F-nya. Misalnya F-nya adalah 100 Newton. Gayanya 100 Newton. Ternyata terhadap bidang datar, dia membentuk sudut theta, misalnya gitu ya, sama dengan 37 derajat. Jangan, 53. 53 derajat. Maka gaya yang bentuknya miring-miring kayak gini nih, ini bisa dijabarin jadi dua hal, yaitu di sumbu X, kita sebutnya sebagai Fx, dan ke atas sebagai sumbu Y, sebutnya Fy. Tergantung sisi miringnya ya, tergantung kemiringan si gaya ya. Kalau miringnya begini, berarti dijabarin jadi ke sana sama ke sini. Kalau miringnya begini, ya berarti ke sini sama ke sini. Kalau miringnya ke atas sana, Kak, ya berarti ke atas sama ke kiri. Tergantung posisinya si gaya saat itu kita mau miringinnya gimana ya. Nah, terus gimana nih penjabaran atau komponen-komponen kayak gini? Maka komponen ini kalian bisa rumusin yang dekat dengan sudut. Kita lihat nih sekarang. Pertanyaannya simpel. Antara Fx sama Fy, yang dekat dengan tulisan sudut 53 siapa? Apakah Fy atau Fx? Maka jawabannya adalah Fx, yang dekat sama sudutnya. Fy emang nggak dekat juga kan? Tuh, nggak jauh kan? Ya, maksudnya lebih dekat. Kan pertanyaan lebih dekat, makanya lebih dekat di Fx. Maka yang lebih dekat itu harus dapat rumus cos. Maka Fx ini sama dengan F cos theta. Sedangkan Fy berarti rumusnya adalah F sin theta. Tuh. Jadi di X-nya, atau berarti nggak selamanya X dapat cos ya. Nggak selamanya X itu pakai cos. Fx itu harus cos, Kak? Nggak. Jadi yang dapat cos adalah yang dekat dengan sudutnya. Nih, sudutnya di sini. Yang dekat adalah Fx-nya. Berarti ini tinggal kita kali aja 100 dikali cos 53. 53 ini sebenarnya juga sudut istimewa ya. Yaitu 100 dikali 4/5. Atau sama dengan 80 Newton. Nantilah, itu saya bahas khusus. Berarti di sini, ya benar. Benar ya? Saya salah deh nih, bukan 4/5, 3/5. Jadi ini 60 Newton. Ya pokoknya intinya kita mau tahu di sini tuh cos ya. Coba saya clear lagi. Kalau gayanya begini, sudutnya sekarang di sini nih. 30 derajat, 50 Newton. Maka kita punya ini Fx, ini Fy. Maka yang Fy rumusnya adalah F atau 50 cos 30. Kok yang Y cos, Kak? Tadi yang Y yang tadi nggak cos. Yang ini cos. Ya tergantung. Karena sudutnya 30 ini nih, 30 derajat ini, penulisannya lebih dekat ke Y dibandingkan ke X. Jadi yang lebih dekat ke Y, lebih dekat, maksudnya sudutnya itu lebih dekat ke siapa? Apakah X atau ke Y? Kalau lebih dekat ke Y, ya berarti Y-nya yang dapat cos. Fx-nya dapat sin. Oke, sekarang nih, ini siku-siku nih. Kalau ini siku-siku, di sini 30 derajat, benar nggak di sininya 60 derajat? Saya pakai warna merah, biar beda. Benar kan, 60 derajat? Berarti boleh dong, Kak, rumusnya pakai 60 derajat. Itu buat yang ini. Ini simbolnya kita simbolin theta. Misal ini kita ganti simbol, alfa. Boleh, tapi F cos alfa. Fy juga boleh dong? Boleh. Fy berarti F sin alfa. Karena Y-nya jauh dari alfa. Kalau di sini yang dekat alfa apa? Fx. Makanya Fx dapatnya F cos. Karena dekat dengan sudut. Ingat, dekat dengan sudut yang ditulis ya. Dekat dengan sudut yang ditulis. Coba contoh satu lagi ya.
Nah, misalnya, oke gini ke bawah. Sudutnya terhadap bidang datar di sini theta. Ini V, kecepatan. Kecepatan kan juga vektor ya. Maka yang di sini adalah Vx, di sini adalah Vy. Maka Vx itu rumusnya adalah V cos theta, dan Vy adalah V sin theta. Karena tetanya lebih dekat ke siapa nih? Tetanya lebih dekat ke X. Makanya X-nya dapat cos. Pokoknya yang dekat dengan sudut atau bagian sampingnya. Karena kan tadi kita bilang cos itu di samping kan, maka dapat cos. Contoh yang paling sering keluar lagi di kelas 10. Gerak parabola. Punya V0 100 meter per second, membentuk sudut 37 derajat. Nah, maka komponen kecepatannya jadi ada dua, V0x sama V0y. Nanti ini ada di gerak parabola. Berarti kalau gitu V0x rumusnya apa dong? Rumusnya adalah V0 cos 37. Kenapa? Karena x-nya lebih dekat dengan 37-nya ini. Yang y-nya lebih jauh. Berarti ini V0 sin 37. Tuh. Itu buat vektor. Jadi vektor itu yang dibahas cuma dua sebenarnya kalau di fisika, resultan sama apa namanya? Kayak gini. Ada yang dot cross itu sebenarnya materi di fisika, di matematika. Jadi kalau ada pertanyaan vektor, adakah tuh Pak perkalian sama pembagian? Karena kalau di fisika kita mainnya cuma penjumlahan sama ini ya. Ada sih perkalian tapi di bab-bab tertentu doang. Dan itu nggak banyak. Lagi pula nggak dibikin susah kalau di fisika. Tapi kalau di matematika ada lagi, yaitu perkalian dot sama perkalian cross. Kalau saya jelasin di sini nanti takutnya bingung. Jadi yang ini aja nantilah gampang. Misal next meet atau kapan gitu ya. Sementara sampai sini dulu nih materi yang sesuai dengan itu kita. Tadi saya mau ngejar GLB tapi kayaknya udah 48, 50, 10 menit lagi ya. Saya juga mau ada ini lagi ya. Sampai sini dulu deh. Sampai sini kalian ada yang masih bingung atau yang pengen ditanyain khusus terkait dari tadi awal ya, vektor, terus pengukuran, bukan pengukuran sih, eksponensial yang kali 10 pangkat, terus sama aljabar. Karena itu 3 yang paling penting sih buat di fisika. Karena saya ngebahasnya fisika dulu ya, bukan di matematika ya. Mungkin kalau kalian mau nanya matematika, sedikit saya masih bisa, tapi nggak begitu banyak bisa matematika lah. Cuman kalau dasar-dasar kayak eksponensial dan lain-lain itu masih bisa dikerjain lah. Masih bisa, apalagi sekarang kalian bisa banyak. Oh ini coba saya share screen. Ini saya stop dulu. Saya akan coba share screen. Untuk aplikasi apa aja sih yang saya pakai di sini? Kalau buat ngebantuin misalnya bocah-bocah atau anak-anak yang nanya, maka saya biasanya pakai ini. Di sini ada school staff saya. Kalian di sini bisa lihat, di sini kalau kalian fisika, kalian bisa download ini, PET. Ya, ini kenapa nggak mau ubah ke landscape deh. Semoga layarnya portrait nggak apa ya. Terus saya juga tetap pakai Photomath. Kalau buat grafik ya, itu saya lebih pakai Desmos. Kalau ini mau udah ketahuan ya, dokumen, spreadsheet, Excel, Microsoft, ini udah biasa. Ini bikin PDF, ini Brandly, tapi saya udah jarang pakai. PowerPoint juga biasa. Matrix Calculator buat anak kelas 12. Dan saya biasanya khusus pakai Hyper Calculator Pro, nih yang ini. Ini kalau kalian buat, tapi ini saya pakai versi gratisnya ada, berbayar ada. Lebih ke arah ini. Ini lebih bagus. Nah, yang paling saya mau tunjukin, yang kepake banget di SMA, kalau kalian mau sekedar nyari jawaban dan cara, Photomath, Desmos tuh bagus buat grafik, mau grafik sinus, kosinus, ini buat matematika banget lah. Sama ini, PET. Kalau PET itu fisika banget, fisika, biologi, ini saya coba ya. Saya akan coba buka PET-nya. Sebenarnya ini bisa dipakai di handphone, bisa dipakai di ini. Dari sini banyak percobaannya. Termasuk listrik kelas 12, fluida, pegas. Kalian tinggal pilih aja. Dan cara main ini gampang kok. Cuman saran saya sih kalau kalian punya laptop, mendingan di laptop aja kayak gini. Karena bisa dibuka di laptop. Termasuk vektor dan lain-lain. Ada nggak ya vektor di sini ya? Saya bisa buka kan? Klik. Sorry. Nah, ini buat listrik. Jadi kalaupun listrik di sini kalian bisa bikin apapun ya, virtual lab gitulah. Ini apa nih? Oh, ini collision. Tumbukan. Ada nggak ya vektor? Ini ada energi. Nah, ini dia nih. Gaya dan gerak dasar juga ada misalnya. Yang sejajar kayak gimana sih? Sejajar kayak tadi kayak ini.
gesekan. Ini nanti ada di kelas 10 ya, materi kelas 10. Ini tadi yang model saya bilang tarik tambang. Ini kalian bisa atur-atur. Pokoknya buat percobaan lah. Intinya kalau kalian mau kenal fisikanya, kalau ada praktikum, biasanya praktikum sih disuruhnya pakai ini rata-rata guru-guru sekarang. Pakai yang namanya PET. Kalian bisa install kok itu gratis ini aplikasi, nggak mesti bayar. Yang penting memori kuat sama handphonenya kuat ya. Yang lain ya Desmos nih, Desmos saya coba ya. Desmos tuh buat matematika banget. Biar bikin garis, buat bikin hasil, misalnya ada fungsi kuadrat Y atau eksponensial misalnya 4 pangkat X gitu kan. Nah, ini kan ada pangkat 2, kalian masih bisa otak-atik dengan cara ya coba-coba aja sih. Kalian kan bisa buat coba-coba ya. Ini tombol-tombol ini ditekan gitu misalnya. Ini coba saya nantiin, terus ini misalnya saya pindah keduanya, duanya saya hapus, saya ganti X, maka kelihatan grafiknya begitu. Kalau kalian bisa setting misalnya ini pakai belajar atau apa, terus interval angkanya berapa misalnya radian kecilin Y-nya biar enak lihatnya. Misalnya itulah suka-suka kalian nih ngebantu alternatif cara buat ngejawab ya, termasuk ini zoomnya kenapa keluar begini. Oke, bentar, ini ada chat ya. Hah? Oh, ada chat, siapa nih chat? Enggak, yang pet nggak harus subscribe kok, nggak berbayar, gratis, kalian download aja. Ya paling nggak tahu ada login nggak ya. Kalau dulu sih saya nggak ada, itu saya pakai dari zaman dulu banget. Jadi itu kalian pakai aja. Terus kalau nggak salah ada aplikasi apa lagi ya? Ya banyak lah aplikasi, tinggal kalian cari-cari aja ya di ininya, di apa namanya? Ini kenapa begini? Oh ini salah saya. Bentar. Oh berbayar ya Pet ya? Oh saya gratis ya? Emang ya? Coba kita cek bentar. Ini kalau saya close mati nggak nih? Ininya. Aduh, bentar. Kalau close mati nggak? Oh nggak deh. Lulu. Oh gini. Ini jadi flying. Nah ini dia nih. Misalnya apa tadi Pet ya? Emang berbayar ya? Ini terinstall. Terus sudah terinstall. Gratis kok harusnya. Coba nih, dia ngirim foto kita oh udah berbayar. Oh serius, berbayar 13.000. Serius saya nggak pernah bayar. Oh gitu. Jadi mungkin waktu awal-awal dia launching saya masih pakai yang gratisan. Ya pokoknya kalian bisa pakai itu. Makanya saya nggak tahu deh ternyata itu berbayar ya. Ya kalaupun nggak bisa coba yang di ini, kalau di handphone nggak bisa kalian bisa coba yang di laptop. Tetap sama ketiknya PHET, PET Colorado. Nah terus buat latihan-latihan ininya, latihan-latihan apa fisikanya. Kalau kalian mau latihan fisika sebenarnya kan di YouTube banyak ya. Kalau mau ini ya. Tapi saran saya kalau kalian benar-benar mau latihan fisika, kalian bisa kunjungin web ini. Fisika Studi Center. Matematika juga ada. Pokoknya ketik aja fisika atau matematika atau biologi atau kimia studi, nih masukin studi center. Terus habis center nggak usah dari tulis.com-nya, gini. Terus kalian klik materi apa yang mau kalian pelajarin. Misalnya fisika studi center kelas 11 ya, misalnya fluida. Ketik aja enter. Nanti di situ kalian akan ke direct langsung ke sana. Nah, di sini nih ada fluida statis, fluida dinamis. Kalian buka aja. Kenapa ini enak? Ini saya udah stop share belum sih? Oh, saya udah stop share ya, sorry. Ini saya share screen dulu. Sorry ya, tadi stop share.
Ini kalian bisa lihat nih, mana nih? Nah, kenapa galeri yang kebuka? Kadang gini. Nah, ini dia. Fisika Studi Center ya. Tadi kata kuncinya Fisika Studi Center. Di sini ada fluida. Yang enak adalah ada soal, lalu ada pembahasan nih. Di situ dijelasin gimana-gimananya. Dan bukan video ya, jadi nggak makan waktu, nggak makan kuota banyak. Matematika Studi Center ada nggak? Ada. Tulis aja di situ. Matematika Studi, mau pakai center, misal bapnya apa? Statistik. Nah, misalnya gini. Ya udah, enter. Nanti ada tuh Matematika Studi Center. Kimia, biologi juga ada. Lalu untuk catatan yang tadi, kalian bisa buka ini yang tadi saya bilang nih, ambisnotes.com. Ambisnotes.com ini, nah lihat tuh. Misalnya nih, apa nih? Fungi ya. Ini catatan biologi. Kalian search aja di sini mau catatan apa? Misalnya catatan nyari fisika aja lah, misalnya gitu ya. Kita enter. Nah, ini ada nih, usaha dan energi. Itu udah ada rumusnya. Ini catatan-catatan orang yang di-scan ya. Jadi kalian tinggal pilih aja mau ngambil catatan siapa, itu bisa kalian download kok. Karena dia dasarnya Twitter, sains, fisika atau apa, kenapa belajar fisika. Ya pasti kalau pengen tetap belajar fisika, tanya dulu kenapa sih pengen belajar fisika. Ya pasti sih kalau anak-anak jawabnya gampang, buat nilai bagus kan, karena masih di SMA. Ya wajar, nggak masalah. Cuman kalau saya sih udah tahu, oh kenapa sih belajar fisika, karena ibaratnya itu kayak to know atau buat mengenal pencipta gitu kan. Orang-orang tuh sebenarnya udah dikaruniai fisika di otaknya. Percaya apa nggak percaya? Misalnya kalian naik motor atau naik mobil nih. Terus di depan kalian ada mobil yang berhenti. Atau ada mobil yang ngerem. Kalian refleks ngerem nggak? Pasti refleks ngerem. Dan refleks ngeremnya sampai nabrak nggak? Enggak. Kenapa enggak? Padahal nggak kalian hitung, nggak pakai rumus fisika. Coba di otak kalian harus mikir dulu nih. Misalnya di otak kita nggak terinstall fisika ya. Misalnya terus itu jarak mobil ke depan kira-kira 50 meter. Kecepatan saya sekarang 80 km per jam. Bakal nabrak duluan yang ada pasti tuh. Makanya kenapa di otak-otak kita tuh sebenarnya udah diinstal yang namanya matematika, fisika, dan lain-lain itu udah diinstal sebenarnya di otak. Cuman, ya nggak usah pakai rumus-rumus, orang kita udah bisa gitu kan. Cuman, nah, makanya belajar fisika tuh kayak cuman belajar, oh iya ternyata yang nyiptain manusia itu basicnya udah nyiapin di otak kita tuh segala sesuatu yang disiapin gitu. Sampai-sampai kita kalau harus ngerem motor, ngerem mobil, nggak usah peduli berapa jaraknya, berapa kecepatan, ya udah kira-kira neken remnya segini nih. Terlalu ngerem mendadak juga nggak bagus, ngerem pelan-pelan takut nabrak. Tapi ngeremnya pasti pas. Nah itu otak kita udah disetting kayak gitu ya. Jadi ini kalian nanti kalau mau lihat catatan-catatan di sini ada gas ideal, fisika banyak kok, udah bagus-bagus lagi kan. Bisalah lumayan buat catatan-catatan di ini. Oke, paling itu aja sih. Kalau kalian ada yang mau ditanya, nanti tinggal chat aja. Dan khusus chat WA itu jangan disebar ya. WhatsApp nomor itu cuma buat yang udah terdaftar, yang udah kemarin daftar, dan itu. Jadi biasanya umumnya saya pakai Telegram. Jadi itu buat khusus aja. Dan ngeling-ngeling aja, kayak gitu. Paling itu aja sih buat sekarang. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian kabarin. Recordnya nanti saya kasih. Selebihnya, ya kalian bisa explore sendirilah. Kalau di YouTube kan takutnya bayar atau kuotanya cepat habis gitu kan. Maka ya cari aja sumber-sumber yang nggak usah ngabisin kuota gitu. Oke, saya pamit dulu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian kabarin aja ya. Oke, ini saya end dulu dan Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat istirahat.